Ya silakan FLT. Oke, selamat malam semuanya. Malam saudaraku, silakan. Iya, selamat malam. Sebelumnya saya punya 3 pertanyaan ini. Satu untuk Kak Yosep, satu untuk Kak Mikana, sama satu untuk Mbak Lina ya. Sama Pastor Cipto lah, ganti saya ya. Ganti ya, soalnya Pastor Cipto nanti. Silakan, pertanyaanmu apa? Satu-satu. Iya. Pertama saya kasih tahu dulu ya, saya orang Kristen juga. Asalnya ini dari Papua. Oke, kalau saudara Pertanyaan Kristen saya, katakan dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum pertanyaan, katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya dan saya mau mengiring Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Wow, haleluya. Ya, silakan pertanyaanmu apa, saudaraku? Yang pertama untuk Bang Yosep ya. Pertanyaan saya singkat aja, dan kenapa pastor tidak boleh menikah? Sedangkan saya pernah baca di kitab Kejadian, yang beranak cuculah penuhilah bumi, itu perintah Tuhan ya. Dan memang kalau mungkin saya belum tahu, tunjukkan ayatnya kalau memang khusus pastor tidak boleh menikah. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya, saya buka dalam kitab suci ya. Ya, ini unik Pak FLT ya dan teman-teman semuanya. Ini juga ayat yang sering waktu itu saya sempat tanyakan juga kepada seorang Romo ya. Kenapa nggak menikah gitu? Padahal Tuhan telah berfirman bahwa beranak cuculah ya bertambah banyak lah. Nah ini ya, karena gereja Katolik itu berpegang pada 3 pilar utama, yaitu Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Ya, kita bawa pada ranah kedua, yaitu kedua sisi, yaitu Alkitab dan tradisi suci. Dalam kitab suci, dalam 1 Korintus pasal 7 kita buka ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, saya buka juga ya Bang. Iya, Pelan-pelan ya. boleh. Ya. Ya. Ya, itu dikatakan dengan jelas ya. Tradisi gereja telah lama mensyaratkan imam agar tidak menikah. Artinya ini hidup selibat. Artinya seorang imam ini dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi ya, agar dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gereja. Nah, Kristus juga menghendaki hidup selibat sebagai pilihan bagi mereka yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Ya, ini ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30, silakan dibuka ya. Matius pasal 19 ayat 29 silakan dibuka, dan Lukas pasal 14 ayat 26. Saya baca dari Lukas pasal 18 ayat 29 sampai dengan 30 sebentar. Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30 ya. Bentar. Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Kita lihat berikutnya di dalam Matius pasal 19 ayat 29 ya. Bentar. Matius pasal 19 ayat 29 sebentar. Matius pasal 19 ayat 29 bunyinya. Pasal 19 ayat 29 ya. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal."
ya. Nah, dan juga Yesus pun hidup selibat untuk kerajaan Allah, ya. Mereka yang hidup demikian hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, ya. Bahkan dalam Matius juga pasal 19 pasal yang sama ayat 12, ada orang yang membuat dirinya demikian dalam kurung selibat karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi keputusan imam atau mungkin romo atau paus atau uskup dalam gereja Katolik tidak menikah itu ada ayatnya dalam Alkitab, ya. Dalam tradisi gereja Roma, tradisi gereja Katolik Roma atau tradisi gereja Latin telah sejak lama mengisyaratkan imam agar tidak menikah, ya. Karena itu tadi dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi agar ia dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gereja, ya. Dan juga ada beberapa rasul dan para murid itu tidak menikah. Nah, Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah dengan berkata, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 32, ya. Jadi kehidupan selibat para imam dan para religius ini menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, ya. Yesus pun sama, dia mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita, ya. Adalah layak dan pantas menurut saya bahwa imam yang berperan dan bertindak sebagai pemimpin atau juga sebagai pemimpin dalam perayaan Ekaristi juga mengambil cara hidup yang sama seperti Kristus, ya. Bahkan Santo Hieronymus pernah berkata, Kristus yang murni dan perawan Maria telah dalam diri mereka membuktikan buah yang tertinggi tentang keperawanan dari kedua jenis kelamin. Para rasul telah hidup murni ataupun sekalipun menikah telah hidup selibat. Mereka yang dipilih menjadi uskup, imam, dan diakon adalah mereka yang selibat atau para duda, atau setidaknya sesudah mereka menerima tahbisan imam, mereka berkaul kemurnian selamanya. Nah, makanya dalam gereja Katolik, romo atau pastor atau biarawati itu tidak menikah, itu disebut sebagai kaul kemurnian. Artinya mereka tidak memusatkan kepada hal-hal duniawi termasuk menikah. Seperti itu, Kak. Oke, Iya, minta maaf. sudah jelas. Silakan pertanyaan kedua langsung, Bang FLT. Enggak, jujur aja saya belum menemukan jawaban sebenarnya. Aduh, Tapi gimana sih kamu FLT ini? Kamu udah si Joseph menjelaskan panjang lebar, kamu bilang belum menemukan jawaban. Kamu makanya disimak baik-baik. enggak, saya maksudnya simak, tapi jawaban dari pertanyaan saya ini belum terjawab lah. Karena Aduh. Bang Joseph ini mengaitkan firman Tuhan, dia acak, tapi itu artinya lain. Macam yang di Matius 19 itu kan untuk 12 rasul. Ya udah, Ya, kalau mungkin kamu Mbak sudah Mika. tahu jawabannya, ngapain kamu bertanya? Nggak apa-apa, gini Kak FLT, ya 12 rasul itu adalah suksesi apostolik, ya. Gereja Katolik itu paus sekarang itu adalah dari suksesi Rasul Petrus, ya. Bisa ditelaah bisa ditelusuri dari semenjak Paus Fransiskus, Paus Benediktus sampai ke atas-atasnya itu adalah para rasul, yaitu Paus Petrus, ya. Rasul Petrus itu adalah paus pertama, seperti itu, ya. Jadi kalau kamu sebutkan itu ditunjukkan kepada 12 murid, ya, Rasul Petrus itu siapa menurut kamu? Ya, seperti itu. Oke lah, oke Ya. lah. Ah, Oke, saya Udah. langsung aja ke yang kedua kalau gitu. ke mana? Ke Mak Oke, Lina untuk- apa ke Pastor Cipto? Ke Mbak Lina aja dulu lah. Ya silakan. Kalau ke Kak Lina Pertanyaan saya silakan. itu Mbak Mikana sih. Nggak usah, karena saya tadi kan- sudah banyak ngomong dari tadi, biar Mak sama Pastor Iya, Cipto. ya. Hmm. Ya, maksudnya tadi kan Mikana kan sempat bilang juga kalau ada yang masuk, Pak Mikana selalu bilang, kamu udah baca kitab dari Kejadian Iya, sampai iyalah. Wahyu belum? Harus ditanya itu Ya, supaya iya. merangsang membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Iya ya, saya tahu tujuannya. Cuman pertanyaan saya gini, apakah itu sebuah syarat harus menghabiskan dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Harus, untuk masuk wajib, ke wajib. Nggak masuk surga kamu kalau nggak baca Alkitab. Enggak, maksudnya kalau harus habiskan gitu. Iya harus, nggak boleh comot-comot ayat, nggak boleh lompat-lompat, harus. Kejadian sampai Wahyu harus, wajib itu Bang. Iya, maksudnya gini,
kan di dalam Alkitab juga tertulis. Maksudnya gini, misalnya orang itu nggak sampai 1 hari masuk Kristen terus meninggal dunia. tapi kan kita belum habis dibaca sama dia. Itu Bukan, gimana, saya Mbak? ini tekankan kepada yang Kristen sejak lahir atau yang sudah Kristen dari umur berapa tapi umurnya masih panjang. Ya kenapa dia nggak baca Alkitab? Iya, ya lanjut aja gini lah. Maksudnya saya singkat-singkat aja gini. Ya silakan Persyaratan pertanyaan apa? aja langsung. Ah, Syarat masuk surga ya persyaratannya- percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak Kalau bisa masuk surga. Itu menurut firman Iya. Tuhan, bukan kata saya. itu yang pertama. Maksudnya pasti kan harus percaya, terima dan percaya. Terus ada lagi nggak yang seterusnya? Atau cukup di situ saja? Terima dan percaya. Enggak, pertanyaan saya Kerjakanlah itu kesel. ada nggak? Iya. Oh, silakan Mak. Ya ini kan untuk Mak ini bukan untuk saya. Ya, tunggu Mitana selesai lah. Nah, oke. Jadi gini, kamu dari tadi mau terbelit. Kamu diperhatikan dulu. Kamu presisikan, tajamkan satu pertanyaan akuratmu tuh apa, biar gak putar-putar. Ya, tadi itu jelas. Syaratnya masuk surga kan apa gitu. Itu aja. Oke. Syarat untuk masuk surga itu pertama, terima, percaya Yesus Kristus. Lalu kalau kamu sudah terima dan percaya, buktinya mana? Aplikasinya apa? Konkretnya seperti apa? Nah, jadi tidak sebatas percaya di dalam mulut. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Zong, nol. Lalu kalau kamu sudah terima dan percaya, kamu harus ada konkret, berbuahlah. Ada pembaharuan, ya. Roma 12 ayat 2 itu dipakai pembaharuan budi. Berubah dari pola lama menjadi pola baru. Yang tadinya menggunakan logika-logika manusia sederhana, terbatas, dan penuh dosa, sudah mulai tunduk dengan logika Kristus, logika Allah. Logika Kristus itu apa? Logika Kristus yang paling pertama dan yang terutama adalah satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan akal pikiranmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, logika-logika ini harus kamu buktikan. Bisa nggak kamu melakukannya? Contoh, mengasihi Allah dengan penuh kekuatan seperti apa sih? Ya kalau ada Mak, aku tuduhan, kamar mandi kemudian- bentar ya, Mak. Nanti langsung aja pertanyaannya ke Pastor Cipto ya, saudaraku ya. Aku Iya. kamar mandi dulu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi, seperti apa kita mengasihi Tuhan dengan penuh kekuatan? Kalau ada tuduhan, fitnahan, hujatan, kita luruskan. Nggak perlu demo, kita nggak perlu anarki, kita nggak perlu protes-protes, tapi cukup kita luruskan. Selebihnya urusan dia. Lalu kita tidak mendiamkan jikalau ada kejahatan jelas-jelas terang-terangan terjadi di depan kita. Itu kita artinya mengasihi. Lalu tidak membalas dendam. Semua typing-typing negatif tidak usah dibalas dendam. Dibiarkan saja. Kita doakan. Jadi jadi nggak sebatas percaya di mulut, terima lalu selesai, enggak. Harus ada konkret, ada buah. Sebab iman tanpa perbuatan mati adanya. Ya, itu aja dari saya. Oke lah. Ya, pertanyaan saya yang ketiga ya, ini mengenai, saya lupa sih ayatnya itu yang keberapa ini. Tapi saya ingat saya itu dalam Korintus ya, tentang apa? Karunia-karunia. Kan ada yang Pertanyaannya tertulis. Enggak, itu saya rasa lupa toh. Yang karunia marifat, karunia berkata-kata dengan lidah, karunia apa lagi nih? Ya, pertanyaannya itulah. saja. Kita pasti ngerti. Pertanyaannya saja. Coba jelaskan karunia-karunia tersebut dan cara mendapatkannya. Itu saja. Terima kasih. Ya, monggo silakan Pastor Cipto. Ya, shalom ya KFLD. Kalau tentang karunia dikatakan juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Juga di 1 Korintus 12 sampai 14 itu. Tapi kalau ditekan pertanyaannya untuk mendapatkan, yaitu kita mendapat perkenan dari Tuhan. Di Amsal 3 ayat 18 dikatakan itu. Kalau pelajari Amsal 3 dari ayat 12 sampai 18. Berbahagialah mereka yang diperkenan. Karena mereka diperkenan akan mendapat hikmat.
Apapun yang engkau inginkan tidak dapat menyamainya. Emas, perak, permata tidak akan dapat menyamainya. Apa yang tidak bisa menyamai? Hal apa di dunia yang emas tidak bisa menyamai, perak tidak bisa menyamai? Itulah hikmat dan karunia-karunia itu. Lalu dikatakan di Amsal 3 ayat 18, orang-orang yang mendapat itu, dia akan menjadi pohon kehidupan. Itu nah. Ingat di Taman Eden kan dikatakan ada banyak pohon, lalu 2 pohon yang menjadi perhatian utama, pohon buah baik dan buruk yang dilarang, yang akhirnya dilanggar, dan satunya adalah pohon kehidupan. Sungguh indah di Amsal 3 ayat 18 dikatakan, orang yang diperkenan mendapat karunia, ia menjadi pohon kehidupan. Karena itu, kalau bertanya caranya bagaimana? Caranya adalah kita diperkenan. Itu. Nah, supaya diperkenan bagaimana? Ujilah hati kita, bukan mencari kemuliaan diri, bukan mencari kesucian diri. Itu agama lain, mencari dirinya untuk menjadi suci. Kalau dalam iman Kristen, Roma 3 ayat 23, tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang suci hanya Tuhan. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Kita berbeda dari iman lain yang mengatakan bahwa supaya diri saya beragama supaya menjadi suci dan segala macam. Itu berarti mau naik menjadi Allah. Kalau dalam iman kita dikatakan kesolehan kita, salehnya manusia itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi uji hati kita, engkau penjunan, kita tanah liat. Jadi kita dibentuk selalu oleh Tuhan. Itu untuk mendapat karunia-karunia itu, yaitu dengan cara mendapat perkenan. Bagaimana kita mendapat perkenan? Uji hati kita sendiri. Seperti itu, KFLT. Oke, apa maksud saya begini? Coba jelaskan karunia marifat itu seperti apa? Karunia nubuatan itu seperti apa? Karunia berkata-kata dengan lidah itu seperti apa? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan keempat ya. Pertanyaan kelima ya, tentang karunia-karunia. Karunia-karunia itu kan beda-beda. Ada karunia berbahasa roh. Ada karunia yaitu mengartikan dalam bahasa roh. Mengartikan berarti seseorang berkata dalam bahasa roh lalu dia mengartikan, menafsirkan. Lalu ada karunia-karunia mengadakan penyembuhan. Kalau tahu Pastor Andi Simon ya, saya pernah makan bersama dengan dia. Itu kalau datang itu kan dikerubungi orang banyak dari berbagai keyakinan dan agama. Nah, dia mempunyai karunia menyembuhkan. Karunia mengadakan mujizat, sudah jelas tahu mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat, yaitu profesi. Lalu karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya, berkata-kata dengan hikmat ini di ruangan Kak Mikana termasuk yang terdepan. Itu untuk menjelaskan berbagai kesalahpahaman dalam iman Kristen. Itu contoh nyatanya. Seperti ditanyakan, Tuhan Yesus kok mati, manusia kok disembah. Sampai pertanyaan yang paling detail, paling rinci tentang kodeks dan manuskrip. Nah, itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu tadi. Nah, lalu juga ada karunia melayani. Itu tadi. Ya, berbagai macam karunia. Berbeda-beda tubuh, anggota tubuh, tapi tetap satu dalam Kristus. Demikian KFLT, pertanyaan kelimanya KFLT. Saya rasa itu udah cukup ya, FLT. Udah banyak dah. Sebenarnya satu orang satu pertanyaan, saudaraku. Kamu pertanyaanmu 3, wah luar biasa kamu. Tapi nggak apa-apa lah. Keranjang nih, bukan 3 nih karena 1 keranjang tadi. Orang buah 1 kilo nih 1 keranjang. Ya, oke FLT ya. Semangat membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, saudaraku ya. Ya, terima kasih. Terima Tuhan kasih. memberkatimu. Thank you, Pak.